Selamat pagi, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Selamat bertemu kembali dalam ibadah online edisi yang ke-19 dari gereja kami, Nood Gemeente Gereja Protestant Maluku di Belanda. Goedemorgen, lieve broeders en zusters. Shalom. Fijn u te mogen begroeten in de livestream eredienst, de 19e editie van onze kerk, de Protestantse Molukse kerk in Nederland. Laten we naderen tot God en zijn hulp vragen. Mari kita mulai. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft en die trouw is tot in eeuwigheid. Amin. Kasih karunia Tuhan yang melimpah menyertai saudara-saudara. De genade van de Heer zij met u allen. Saudara-saudaraku yang kekasih, nas pembukaan terambil dari surat Roma, pasalnya yang ke-6, ayat 22 hingga ayat yang ke-23. De aanvangtekst is te vinden in de brief aan de Romeinen, hoofdstuk 6, de versen 22 en 23, yang bunyinya begini, diluidt als volgt. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Maar nu bent u bevrijd uit de macht van de zonde en staat u in dienst van God. Het gevolg daarvan is dat uw leven hem volledig is toegewijd en dat eeuwig leven u te wachten staat. Want de zonde betaalt een loon uit, de dood. Maar God geeft een schenk, eeuwige leven in eenheid met Christus Jezus onze Heer. Saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita menghampiri Tuhan di dalam doa sebelum kita membaca dan mendengar akan firman-Nya. Gemeente van de Heer, broeders en zusters, in de liefde van onze Heer Jezus Christus, laten we naderen tot God in gebed, voordat wij Gods woord gaan lezen en er samen naar gaan luisteren. Tuhan, sebelum kami membaca dan mendengar firman kebenaran-Mu melalui kesaksian Alkitab, kami mohon pimpinlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat mengerti dan melakukan firman-Mu secara nyata dalam hidup kami hari datang ke hari. Heer, voordat wij de waarheid van uw woord gaan lezen en horen door de getuigenis van de Bijbel, vragen wij u om ons te leiden met de kracht van uw Heilige Geest, zodat we het elke dag kunnen begrijpen en het uitvoeren in ons leven. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. In de naam van Jezus Christus, het levende woord, bidden we. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari Kitab Kudus Perjanjian Baru, surat Roma, pasalnya yang ke-6,
ayat 16 hingga ayat yang ke-23. De schriftlezing is genomen uit de brief aan de Romeinen, hoofdstuk 6, de versen 16 tot en met 23. Die luidt als volgt, yang bunyinya begini. Dua macam perhambaan. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik di dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Romeinen 6, de versen 16 tot en met 23. Als je bij iemand in dienst treedt, ben je zijn ondergeschikte en moet je hem gehoorzamen. Dat weet u. Of u dient de zonde, wat uitloopt op de dood, of u gehoorzaamt God, wat tot gevolg heeft dat God u tot de rechtvaardigen rekent. Maar God zij gedankt dat u geen slaven meer bent van de zonde. U onderwerpt u nu van harte aan die vorm van onderricht die u door overlevering hebt ontvangen. U bent bevrijd uit de macht van de zonde en staat nu in dienst van de goddelijke gerechtigheid. Ik druk mij zo menselijk uit, omdat u het anders niet begrijpt. Vroeger stelde u zich in dienst van onreinheid en losbandigheid, wat van kwaad tot erger leidde. Zo moet u zich nu in dienst stellen van de gerechtigheid, wat leidt tot de volledige toewijding aan God. Toen u nog slaven was van de zonde, was u vrij ten opzichte van de gerechtigheid. Welk voordeel had u toen van al die daden waarvoor u zich nu schaamt? Het resultaat van al die daden was dood. Maar nu bent u bevrijd uit de macht van de zonde en staat u in dienst van God. Het gevolg daarvan is dat uw leven hem volledig is toegewijd en dat eeuwige leven u te wachten staat. Want de zonde betaalt een loon uit, de dood. Maar God geeft ons geschenkt eeuwig leven in eenheid met Christus Jezus, onze Heer.
Tot zover is de schriftlezing. Sampai sekian jauh adalah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah mereka yang sesudah mendengar akan firman ini dan bersedia untuk hidup sesuai dengan apa kata firman itu sendiri. Zullen zij die na het horen van dit woord bereid zijn om te leven conform het woord. Terpujilah Jezus Christus. Lof zij aan Jezus Christus. Halleluja. Jemaat Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam hidup sehari-hari, kita kenal hamba atau pelayan. Yaitulah orang yang mengabdi kepada tuannya. Dan yang dituntut dari seorang hamba adalah ketaatannya dalam melaksanakan tugas-tugas yang disuruh Tuhan kepadanya. Mari saudara-saudara kita melihat siapa itu hamba dan kepada siapa dia mengabdi menurut Paulus dalam teks kita tadi. Kata hamba atau pelayan atau pesuruh atau budak dalam bahasa Yunani doulos dipakai dalam hubungan kewajiban dan tanggung jawab terhadap tuannya. Pada waktu dulu orang menjadi budak atau pelayan atau pesuruh karena ia ditangkap di dalam perang atau karena punya hutang. Serta ada juga yang jadi pesuruh atau budak karena suka rela untuk menyambung hidupnya ke depan. Dengan demikian dalam hidup dan pelayanannya, maka seorang pesuruh atau pelayan itu dia terikat kepada tuannya. Seperti dapat kita baca dalam ayat 16. Apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu. Menurut Paulus, ada dua macam perhambaan saudara-saudara. Yaitu hamba dosa atau hamba iblis dan hamba Allah atau hamba kebenaran. Dan disertai dengan upahnya sendiri-sendiri. Yaitu hamba dosa upahnya adalah maut atau kematian. Sedangkan hamba Allah upahnya adalah hidup yang kekal. Saudara-saudara, setelah Paulus jelaskan kepada jemaat di Roma tentang perhambaan itu sendiri, maka ia kembali tawarkan pilihan kepada masing-masing orang untuk bisa bebas memilih kepada siapa Tuhan yang harus ia taati. Kepada siapa Tuhan yang harus dia menjadi hamba untuk dikuasai. Tiap-tiap Tuhan ada pun kekuatan. Tiap-tiap Tuhan ada dia punya kekuasaan atas hamba-hambanya. Saudara-saudara dan beta, katong semua adalah hamba-hamba Tuhan. Pesuruh-pesuruh, pelayan-pelayan Tuhan yang sudah ditebus dengan darah Kristus Yesus Tuhan Agung kita. Seperti yang tertulis dalam Kolose 2 ayat 14. Dengan menghapuskan surat utang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan melakukannya pada kayu salib. Sehingga dengan demikian saudara-saudara,
sudah menjadi kewajiban saudara dan beta, katong semua sebagai hamba-hamba yang sudah dimerdekakan oleh Yesus Kristus untuk setia mengabdi dan melayani Yesus, Tuhan Agung kita. Serta kita harus menolak iblis dengan kekuatannya sebagai lawan kita. Jemaat kekasih, memang di dalam praktek tiap-tiap hamba atau pelayan Tuhan sekarang ini memiliki kelebihan dan kekurangan sendiri-sendiri. Yaitu ada hamba yang taat dan ada hamba yang tidak taat. Apakah itu taat dalam melakukan kewajiban dan tanggung jawabnya masing-masing sebagai anggota jemaat Tuhan? Dan atau taat dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan gereja? Maupun mengenai bagaimana buah-buah dari hidup baru yang harus dinyatakan dalam praktek hidup. Yang jelas saudara-saudara, kita orang percaya, saudara dan saya bukan lagi hamba dosa, bukan lagi hamba kecemaran, serta hamba kedurhakaan. Melainkan kita adalah hamba-hamba Allah. Tagal itu saudara-saudara, patutlah kita menerima kasih karunia Tuhan ini dengan ucapan syukur serta taat, rendah hati, laksanakan tanggung jawab kita kepada Yesus dan pekerjaannya. Hendaklah kita kasih tunjuk buah-buah hidup yang baru dalam praktek hidup sehari-hari sebagai bukti pengabdian kita kepada Tuhan Yesus, Tuhan Agung kita yang memerintah atas hidup kita. Pendek kata saudara-saudara, hidup kita yang dahulu yang tidak taat itu adalah masa lalu, verleden tijd. Hidup yang demikian telah diganti dengan satu kehidupan yang baru. Karena itu ketong diajak agar hidup kudus di hadapan Tuhan, serta saling melayani satu dengan yang lain. Saudara jemaat yang diberkati Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, mari kita buka hati kita. Kiranya kuasa Roh Kudus memerintah di hati kita, sehingga kita mengeluarkan buah-buah yang baik untuk puji dan hormat akan nama Tuhan. Geliefde gemeente in Christus, in het dagelijks leven weten wij dat een knecht of dienaar een persoon is die toegewijd is aan zijn Heer. Van hem wordt dan vereist dat hij de taken die zijn Heer hem toevertrouwt, trouw uitvoert. Laten wij zien in deze tekst wie volgens Paulus de dienaar was en wie hij moest dienen. Het woord knecht, dienaar of lakai wordt gebruikt in relatie met de plicht en verantwoordelijkheid ten opzichte van de Heer. Toentertijd werden mensen slaven doordat zij gevangen genomen werden tijdens een oorlog. Of zij hadden schulden, of zij werden vrijwillig slaaf om hun leven te binden. Zodoende is een knecht of slaaf in zijn leven en zijn dienstbaarheid gebonden aan zijn Heer. Zoals wij in vers 16 kunnen lezen. Als je bij iemand in dienst treedt, ben je zijn ondergeschikte en moet je hem gehoorzamen.
Volgens Paulus waren er 2 soorten knechtschap. Namelijk slaven van de zonde of de duivel. En in dienst zijn van de goddelijke gerechtigheid. Ieder met zijn eigen beloning. Voor de knecht van de duivel is het de dood. En voor de knecht van God is de beloning het eeuwige leven. Nadat Paulus de gemeente in Rome uitleg had gegeven over het knechtschap of dienstbaarheid zelf, stelde Paulus de keuze voor aan een ieder. Om vrij een keuze te maken aan welke Heer hij zijn leven als knecht wilde overgeven. Ieder Heer heeft zijn eigen macht om over zijn knechten te regeren. Lieve broeders en zusters, u en ik zijn de knechten en de dienaren van God, die al verlost zijn door de opoffering van Jezus Christus, onze grootmeester. Zoals geschreven staat in Colossenzen 2, vers 14. Al onze zonden heeft hij vergeven en hij heeft een streep gehaald door onze schuldbekentenis die met al haar bepalingen in ons nadeel was en tegen ons getuigde. Ja, hij heeft onze schuldbekentenis vernietigd door haar aan het kruis te slaan. Dus lieve broeders en zusters, het is een plicht van ons allemaal geworden om als dienaren die door God werden bevrijd, trouw Jezus, onze grootmeester, te dienen. En de duivel met al zijn macht als onze tegenstander af te wijzen. Gemeente in Christus. Natuurlijk, tegenwoordig in het dagelijks leven heeft ieder dienaar van God zijn eigen overvloed en tekortkoming. Er is namelijk een trouw dienaar en een ontrouwe dienaar. Of het nu gaat over de plicht en de verantwoordelijkheid van ieder lid van Gods gemeente, of over het uitvoeren van de dienende taken van de kerk. Wat duidelijk is, dat wij allen als gelovigen niet meer slaven van de zonde zijn, maar vrij zijn ten opzichte van de gerechtigheid op dienstbaarheid tot God. Daarom is het gepast dat wij de genade van God ontvangen en met dankzegging en trouw onze verantwoordelijkheid uitvoeren voor Jezus en zijn werk. Laten wij de nieuwe levensvruchten in het dagelijks leven zien als bewijs van onze toewijding aan Christus, onze grootmeester, zodat zijn macht over ons leven regeert. Kort gezegd, ons leven van vroeger, leven in ontrouw, is verleden tijd. Het is vernieuwd met het nieuw leven. Daarom werden wij gevraagd om heilig te leven in Gods aangezicht en elkaar te dienen. Lieve broeders en zusters, als Gods gemeente en Gods dienaren laten we onze harten openen en laat de macht van Gods geest in onze harten regeren, opdat wij goede vruchten uitwerpen om de glorie en eer van Gods naam. Amen. Mari saudara-saudara kita bersatu
di dalam doa. Mari kita berdoa. Tritunggal Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tiga yang esa di sorga, demikian juga di bumi ini. Bapa yang kami panggil dan muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kami bersyukur Engkau Tuhan, karena kami ada lagi di sini beribadah kepada Tuhan. Kami diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Dan ini adalah edisi yang ke-19. Yang kami yakin dan percaya sungguh bahwa semuanya ini bisa terjadi karena Tuhan ada dengan kami, hamba-hambamu, pelayan-pelayanmu. Sehingga dari edisi pertama sampai kepada 19 ini semua berjalan begitu baik. Terpujilah namamu dari kekal hingga kekal ya Tuhan. Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami dengar. Ampunilah kami ya Tuhan apabila selama ini kami tidak menjadi hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang setia melayani Engkau. Di dalam keadaan-keadaan apapun juga. Kami minta keampunan daripada Tuhan. Dan kami minta kiranya Tuhan memimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dan jadikanlah kami hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang rendah hati. Mau melayani Engkau. Dengan waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Apapun situasinya ya Tuhan. Kiranya kami taat dan setia melayani Engkau. Sampai Engkau datang pada kali yang kedua. Kami bersyukur dan berterima kasih atas kebijakan yang Tuhan berikan kepada kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Kedua saudara kekasih kami, Penatua Robnan Lohi dan Bung Paul Latu Putih, yang selalu pakai waktu mereka Tuhan untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Untuk menyebarkan akan berita Injil kebenaran-Mu Tuhan lewat online dance. Terima kasih, berikanlah hikmat kebijaksanaan kepada mereka. Supaya jangan mereka bosan-bosan melakukan semuanya ini. Dan kami tahu semua pengorbanan mereka tidak pernah sia-sia. Siapapun yang bekerja di ladang Tuhan tidak pernah akan sia-sia. Sesuai dengan firman Tuhan di hari ini. Bahwa siapa melayani Tuhan, menjadi hamba Tuhan, hidup yang kekal, Tuhan akan sudah sediakan kepada mereka sekalian. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu kepada kami. Terima kasih yang kami boleh hidup sepanjang bulan Juni. Terima kasih atas segala anugerah dan berkat-Mu kepada kami Tuhan. Meskipun dalam kehidupan ini kami dilanda dengan coronavirus yang sampai saat ini belum juga habis. Tapi kami bersyukur yang di negeri Belanda sini Tuhan sudah berkurang. Sehingga ada jemaat-jemaat gereja-gereja Tuhan, persekutuan gereja Maluku yang ada di tanah Belanda sini. Sedikit demi sedikit sudah memulai akan ibadah hari ini. Tanggal 5 Juli. Bapa di sorga, apabila kami melihat hari-hari kehidupan kami yang telah lalu, sungguh luar biasa Engkau memimpin kami Tuhan. Sungguh luar biasa kasih-Mu Engkau nyatakan kepada kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kini perjalanan hidup kami ke depan kami tidak tahu apa yang nantinya akan kami temui. Semuanya merupakan rahasia kepada kami. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan kami serahkan kami pun hidup di minggu yang baru, di bulan yang baru ini dalam genggaman tangan kasih Tuhan. Minta kiranya Engkau ada dengan kami.
Engkau pegang tangan kami dan berjalan bersama-sama dengan kami. Engkau melindungi kami daripada segala mara bahaya di dunia ini. Engkau melindungi kami dari segala penyakitan sampai kepada kematian. Kiranya bersama Tuhan dan dengan Tuhan sajalah yang adalah Tuhan agung kami, kami semua memperoleh keselamatan. Ya Tuhan, ya Allah kami berdoa dan serahkan akan pemerintah di dunia ini ya Tuhan. Pemerintah di negeri Belanda sini yang telah mengambil langkah-langkah untuk mengatur kehidupan kami. Tuhan tolong jadikan kami supaya kami dapat menjadi orang-orang yang bisa dengar. Karena ini adalah untuk kepentingan kami semua, keselamatan serta kesehatan kami semua. Orang-orang yang susah karena wabah coronavirus ini, Engkau datang dan Engkau tolong Tuhan. Supaya pada satu saat semuanya ini boleh berakhir. Kami boleh menikmati hidup ini dengan normal. Kami tahu Tuhan bahwa coronavirus akan datang. Tapi ada saatnya untuk dia pergi. Dan kami pun percaya bahwa Engkau berkuasa atas segala kuasa-kuasa di sorga. Demikian juga di bumi ini Tuhan. Termasuk kuasa coronavirus. Tuhan tolong lindungi akan kami sekalian. Dan memberkati kami. Drie-enige God, Vader, Zoon en de Heilige Geest, die de macht heeft over de hemel en de aarde. Dank u wel, o Heere Jezus, dat wij de gelegenheid hebben gekregen om de online erediensten te houden zolang de pandemie COVID-19 duurt. Dank u wel voor de waarheid van uw woord, die geopenbaard is door de lezing en de verkondiging van Sonnet. Help ons, o Heer, met de kracht van de Heilige Geest, zodat wij dienstknechten van u kunnen worden, die u, onze grote Heer, trouw dienen. Maak ons compleet met uw geestelijke wapenrusting, o Heer, zodat gelegen of ongelegen is, wij u trouw zullen blijven dienen. Leer ons nederig, ijverig en getrouw dienstknechten te zijn, die uw voorbeeld, Jezus Christus, volgen. Wij danken u, Heer, dat u ons heeft geleid en ons leven heeft gezegend gedurende de afgelopen week en ook de hele maand juni. Wij zijn de nieuwe maand juli binnengegaan. Wij vragen u om uw zegen voor ons. Leid ons en geef ons de kracht in het geloof om het leven van dag tot dag te leiden. Een leven vol met strijd. Wij leggen ons leven in uw handen. Leid ons, Heer. Wilt u bij ons zijn, thuis, op ons werk en onze kinderen op school. Wij bidden voor de kerk, noodgemeente Igreja Protestant Maluku, die Belanda, het synodebestuur, de kerkenraden, alle kerkorganisatie en ook gemeenteleden leggen wij in uw handen, Heer. Wilt u onze plaatselijke Molukse kerkgemeenschap leiden en behoeden. Deze wereld geven wij aan u over. Mogen uw macht en heerlijkheid geprezen worden. Bescherm alle mensen die op medische terrein werkzaam zijn. Zo ook onze broeders en zusters waar zij zich ook bevinden. Heere God, wilt u hen ook behoeden zoals u ons beschermen. Wij vragen u om onze zonden te vergeven. Verhoort ons gebed. Dit alles vragen wij u in de naam van onze Heer Jezus Christus, die ons heeft onze Vader leerd bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel,
als ook op de aarde. Geef ons heden onze dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kini kita telah hampir pada akhir daripada ibadah ini. Tapi sebelumnya, ketong akan menerima Tuhan pemberkat untuk memimpin ketong dalam perjalanan hidup seterusnya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, arahkan hati dan pikiran saudara-saudara kepada Tuhan dan terimalah akan berkat Tuhan. Richt uw hart en uw gedachten tot God en ontvang zijn zegen. Damai, sejahtera, dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. De vrede en de liefde van God onze Vader en Jezus Christus onze Heer zij met u allen. Amen. Beta ucapkan saudara-saudara semua pun selamat berhari Minggu. Tuhan kiranya memberkati ketong semua sampai ketong bertemu kembali. Een gezegende zondag wens ik u allen. Tot weerzien. Engkau harapanku, Tuhan, ku percaya janjimu. Kau beri kekuatan dan beri penghiburan saat tak seorang pun dapat ku andalkan. Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku saat ku tak mengerti dalam hidup ini. Namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku. Tuhan, percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun